3 ex-pejabat RSUD Palabuhan Ratu jadi tersangka baru kasus korupsi dana insentif COVID-19. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menetapkan 3 orang sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana insentif tenaga kesehatan, nakes, COVID-19 di RSUD Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan 2021. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, 3 tersangka baru kasus ini adalah ex-Dirut RSUD Palabuhan Ratu berinisial DP, ex-Kabid Pelayanan UPTD RSUD Palabuhan Ratu berinisial SR, dan ex-Subkor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Palabuhan Ratu berinisial WB. Mereka diduga menyelewengkan dana insentif nakes COVID-19 sebesar 5,4 miliar rupiah. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang sama dengan tersangka HC yang dirilis pada bulan Desember 2023. HC yang merupakan mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, di RSUD Palabuhan Ratu tersebut diketahui sudah divonis penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Dasarnya yaitu adanya laporan polisi nomor LPA 361E6-2022 SPKT. Ditreskrimsus Polda Jabar, tanggal 3 Juni 2022. TKP-nya yaitu di UPTD RSUD Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dan tahun 2021, diucap Jules dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis, 3 Oktober 2024. Jules mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan membuat data fiktif untuk pengajuan dana insentif bagi nakes yang menangani COVID-19. Para tersangka juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terkait penggunaan dana insentif tersebut. Dan hasil pencairan dana tersebut dari tenaga kesehatan diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk uang kas ruangan COVID-19, dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, serta digunakan untuk kepentingan pribadi, kata Jules. Jules menyebut para tersangka ini dikenakan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah paling banyak 1 miliar rupiah. Para tersangka ini kami limpahkan ke Kejati Jabar bersama barang buktinya, tuturnya. Sementara itu, Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, AKBP Maruli Pardede, mengatakan, dugaan tindak korupsi yang dilakukan para tersangka telah melanggar sejumlah peraturan Menteri Kesehatan tentang penanganan COVID-19. Kemudian dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terdapat kerugian keuangan negara yang nilai kerugiannya sebesar Rp5.400.550.763, kata Maruli yang merupakan mantan Kapolres Sukabumi tersebut. Maruli menjelaskan, para tersangka telah mengajukan sebanyak 1.300 nama nakes dan non-nakes untuk diajukan sebagai penerima dana insentif. Menurutnya, setiap nama tersebut disebutkan menerima dana insentif yang bervariasi.